Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Afnika Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi. Di sini aku pengen ngejelasin ke kalian tentang konsep dasar organisasi. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Yang pertama, apa sih itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi organisasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Itu menurut Griffin tahun 2002. Atau bisa saja organization is a group people working together in a structure and coordinate vision to achieve a set of goals. Itu ya. Mungkin kalian tahu suatu organisasi itu selalu ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Entah itu dari kegiatan di sekolah, ataupun di lingkungan kampus, ataupun di masyarakat. Pasti ada dong. Lalu kalau kita lihat dari jenis organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi statis dan juga organisasi dinamis. Apa sih statis? Organisasi dipandang sebagai wadah atau alat. Alat pencapai tujuan, wadah sekelompok orang, atau tempat administrasi atau manajemen yang dilakukan. Yang kedua, organisasi dipandang sebagai jaringan atau hubungan kerja yang bersifat formal. Yang ketiga, organisasi dipandang sebagai saluran, hierarki, kedudukan, atau jabatan. Lalu kalau organisasi dinamis apa sih? Nah, organisasi dinamis itu organisasi yang selalu bergerak sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Pandangan organisasi itu dari segi isinya, yaitu kelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya sama, semua organisasi pasti memiliki suatu tujuan yang ingin mencapai suatu hal yang ingin mereka capai. Nah, dalam pembentukan organisasi itu pasti ada dong caranya atau prosesnya. Ada. Yang pertama ada manusia merupakan makhluk sosial, di mana setiap makhluk sosial itu pasti harus saling bekerja sama atau saling bantu-membantu. Dalam organisasi tentu adalah suatu lingkup yang harus saling bahu-membahu gitu. Manusia memiliki kemampuan terbatas, baik fisik, daya pikir, waktu, tempat, pendidikan, dan faktor lainnya. Manusia hidup berkelompok karena kesadarannya akan kepentingan bersama. Jelas dong, organisasi pasti harus saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling menerima antar satu sama lain. Nah, untuk unsurnya, unsur organisasi itu ada 3. Ada man atau orang, kerjasama, dan juga tujuan bersama. Man, orang. Gak mungkin dong organisasi itu kalau nggak ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya berarti bukan organisasi. Terus kerjasama, harus saling kompak satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Nah, dalam organisasi itu pasti ada dong manajemen atau berjalannya suatu organisasi itu harus diatur dalam suatu sistem manajemen. Definisi manajemen sendiri itu merupakan proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ditulis oleh George R. Terry dalam Principle of Management tahun 1960. Ada 3 alasan utama yang diperlukan dalam manajemen. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu kita ke tujuan penerapan ilmu manajemen. Ada kepuasan atau stakeholder, ada tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas. Nah, maksud dari manajemen yang efektif atau efektivitas atau efisien itu gimana? Efektif itu adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Itu menurut Peter F. Drucker. Atau efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Lalu efisien. Efisien itu apa sih? Efisien itu mengerjakan pekerjaan dengan benar. Itu menurut Peter F. Drucker. Seorang manajer efisien adalah seorang yang mencapai keluaran output yang lebih tinggi dibanding masukan atau input yang digunakan.
Next ke tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi 3. Ada top management, middle management, dan juga first line management. Dari ketiga itu dapat kita jelaskan. Top management atau manajemen puncak. Pada tingkat pertama akan muncul istilah manajemen puncak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah. Pada tingkatan ini disebut sebagai manajemen menengah dan dalam bahasa Inggris disebut middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Siapa saja yang menjalankan profesi di bagian manajemen menengah bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajemen lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen lini atau pertama. Pada tingkatan akhir di dalam tingkatan manajemen nantinya akan dijumpai manajemen lini pertama yang juga disebut dengan istilah first line management. Pihak-pihak yang berada di dalam lini pertama perlu